Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng, nomor induk mahasiswa 2241070, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Dalam hal ini akan menyampaikan presentasi telaah terhadap buku pedoman penulisan tesis sebagai tugas individu terhadap mata kuliah seminar proposal tesis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sulis Rahmanto MSI. Secara garis besar, pada buku pedoman ini akan kami sampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang telaah terhadap proposal tesis, yang kedua terhadap tesis itu sendiri. Sementara untuk teknik penulisan tidak akan kami bahas di sini karena bersifat teoritis dan bersifat teknis, sehingga tidak akan kami bahas dalam telaah terhadap pedoman penulisan tesis sebagai tugas individu ini. Yang pertama kami sampaikan pengertian tesis. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa program magister atau S2 yang berisi hasil penelitian secara menyeluruh yang disusun secara sistematis, objektif, metodis, mandiri berdasarkan ketentuan kaidah-kaidah keilmuan. Tesis merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program S2 sebagai syarat studi akhirnya. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa telaah kami itu akan membahas dua hal, yaitu tentang proposal tesis dan tesis itu sendiri. Proposal tesis itu sendiri adalah merupakan langkah awal yang merupakan bagian dari inti penulisan tesis. Proposal ini menjadi dasar bagi penyusunan tesis. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan proposal tesis itu ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah merupakan suatu penelitian mengungkap realitas atau kebenaran di balik gejala yang terekam secara inderawi dalam paradigma interaktif. Sedangkan penulisan tesis dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan survei, ex post facto atau eksperimen. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas dan objektif. Adapun sistematika dalam proposal tesis ini meliputi 3 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian, baik itu digunakan dalam tesis dengan pendekatan kuantitatif maupun tesis dalam pendekatan kualitatif. Untuk pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan pada bab 2-nya yang terdapat landasan teori, ini menggambarkan tentang deskripsi teorinya, baik itu grand teorinya maupun teori penunjang, kajian penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kemudian pada bab 3, metodologi penelitiannya terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi atau sampelnya, kemudian teknik instrumen pengumpulan data, validitas reliabilitas instrumen, dan analisis data. Ini manakala pendekatan kuantitatif. Sementara sistematika penulisan pada tesis yang dengan menggunakan kualitatif masih tetap sama, yaitu 3 bab, yaitu terdiri dari pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 ini yang membedakan, pada penelitian kualitatif ini hanya ada deskripsi teori,
baik itu grand teorinya maupun teori-teori penunjangnya. Kemudian pada bab 3 juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kuantitatif dan kualitatif. Di sini adalah metode penelitian. Pada kualitatif itu hanya ada jenis penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. Sistematika ini jelas membedakan sekali nanti arah dari kesimpulan atau hasil penelitian. Pada proposal tesis ini hanya terdiri dari 3 bab karena memang baru sebatas usulan penelitian, belum sampai pada langkah penelitian. Selanjutnya untuk proposal seminarnya atau langkah lanjut dari penulisan proposal tesis ini adalah seminar proposal tesis. Pada langkah ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban mahasiswa terhadap proposal penelitiannya. Oleh karena itu, seminar proposal ini adalah merupakan hasil penelitian tesis yang merupakan kegiatan penyempurnaan pada aspek teoritis, metodologis, dan empiris yang menyangkut pengumpulan data. Pengumpulan data dan penarikan kesimpulan sebelumnya, melanjutkan penelitian untuk dilanjutkan ke penelitian setelah mendapatkan bimbingan atau merupakan rekomendasi dari hasil seminar proposal tesis tersebut. Selanjutnya kami sampaikan sebagaimana kami pada pengantar kami yang pertama tadi, bahwa pada bab berikutnya adalah tentang penulisan tesis. Sengaja kami tidak sampaikan dalam telaah kita kali ini karena penulisan tesis ini bersifat teoritis dan teknis, sehingga sudah jelas, sudah baku aturannya, sehingga tidak kami sampaikan lebih jauh di sini. Kami akan langsung kepada pembahasan inti, yaitu pelaporan hasil penelitian tesis. Mana pada telaah buku kita itu ada pada halaman 18. Itu adalah di situ. Nah, di sini kami langsung masuk kepada pokok permasalahan, yaitu tentang tesis itu sendiri. Tesis sendiri itu secara garis besar terdiri dari 3 hal, yaitu bagian awal tesis, bagian inti dari tesis itu sendiri, dan bagian akhir dari tesis. Pada bagian awal terdiri dari 16 bagian yang meliputi halaman sampul, kemudian halaman judul, halaman nota dinas pembimbing, halaman lembar pengesahan, halaman pernyataan orisinilitas, halaman moto, halaman persembahan, halaman abstraksi bahasa Indonesia, halaman abstraksi bahasa Inggris, halaman pedoman transliterasi Arab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, grafik, daftar lampiran, dan daftar istilah jika memang dibutuhkan. Itu yang terkait dari bagian awal sebuah tesisnya. Nah, kemudian pada bagian inti kami di sini akan lebih fokus mentelaahnya, karena bagian inti hakikatnya ini adalah ruh dari tesis itu sendiri. Pada bagian inti ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab awal itu adalah atau bab 1 untuk pendahuluan, kemudian bab 2 adalah landasan teori, bab 3 metode penelitian. 3 bab ini sebetulnya sudah dibahas pada proposal tesisnya, namun masih bersifat gambaran awal. Secara detail nanti akan kami sampaikan dalam telaah kita. Kemudian bab yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima adalah penutup. Bab keempat dan kelima inilah yang merupakan lanjutan penyempurnaan dari proposal tesis yang sudah dibahas sebelumnya dan merupakan rekomendasi dari hasil seminar untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Saudara-saudara semuanya, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari pada bab pendahuluan ini ada yang pertama itu adalah, saya ulangi, untuk bab pendahuluan
bab pendahuluan ini adalah sebuah bab pertama yang ada dalam tesis, di mana di dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ini adalah berisi tentang latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini menjelaskan alasan secara rasional yang melandasi pentingnya sebuah penelitian itu dilakukan. Kemudian subbab yang kedua di dalam bab 1 ini adalah rumusan masalah, berisi tentang penegasan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah ini dituliskan dalam bentuk atau kalimat pertanyaan. Kemudian subbab berikutnya adalah tujuan penelitian yang akan target yang akan dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian harus selaras pada rumusan masalah yang diajukan. Kemudian subbab 1 atau bab subbab yang terakhir dari pendahuluan yaitu manfaat penelitian, di mana menjelaskan manfaat yang akan diambil dari sebuah penelitian sebagai kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis dari penelitian yang diajukan dalam tesis kita nantinya. Kemudian pada bab 2 berisi tentang landasan teori. Pada landasan teori ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah deskripsi teori. Di sini akan menguraikan tentang teori-teori terkait dengan variabel penelitian, dimulai dari definisi, konsep, asumsi, indikator yang akan digunakan termasuk elemen-elemen penelitian. Di dalamnya menyangkut tentang literatur-literatur, baik itu yang bersifat primer maupun sumber pustaka yang bersifat sekunder. Kemudian subbab yang kedua dari bab 2 ini adalah tentang penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini menyangkut penelitian seseorang. Pada ini akan menggambarkan teori-teori yang diajukan dengan realita yang ada di lapangan, sehingga bagian pembahasan ini adalah merupakan inti sebetulnya dari sebuah penelitian yang kita sampaikan di dalam tesis kita nanti. Bagian inti dari sebuah tesis yang terakhir yaitu bab 5 atau penutup, di mana dari bab 5 ini terdiri dari 2 subbab. Yang pertama itu tentang kesimpulan. Kesimpulan tesis itu menjawab pertanyaan penelitian atau hasil uji hipotesis dan sekaligus merupakan pemecahan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah. Kemudian subbab yang kedua dari bab kelima ini adalah saran. Saran di sini adalah merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian dan menggunakan bahasa secara operasional. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagian akhir dari sebuah tesis ini adalah bagian yang ketiga, di mana di dalam bagian ketiga yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah merupakan referensi di dalam membuat tesis kita, meliputi identitas semua buku, jurnal laporan, penelitian, referensi dari internet dan sumber lainnya. Kemudian berikutnya adalah daftar lampiran. Daftar lampiran ini memuat semua dokumen atau bahan penunjang yang digunakan dalam penelitian tesis. Lampiran itu memuat instrumen kondisioner, kemudian perhitungan uji validitas, wawancara, pedoman wawancara, dokumentasi, dan hal lain yang merupakan penunjang dari kegiatan penelitian kita. Yang terakhir dari bagian akhir sebuah tesis yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup ini adalah merupakan menuliskan, peneliti di sini akan menuliskan identitas dirinya, termasuk di dalamnya riwayat pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan riwayat seorang peneliti atau seorang penulis tesis. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan telaah pedoman penulisan tesis sebagai tugas individu pada mata kuliah seminar portfolio tesis. Tentunya banyak kekurangan yang kami sampaikan. Pada prinsipnya saya simpulkan di sini ada 2 garis besar yang kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan
proposal tesis, yang kedua tentang tesis itu sendiri secara detail telah kami sampaikan dalam bentuk presentasi telaga ini. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.